gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana yang akan kita bahas hari ini yaitu gerak harmonik pada pegas. Gerak harmonik itu ada dua. Yang pertama pada bandul atau ayunan magnetis, yang kedua pada pernah lihat pegas? Apa pegas yang pernah kalian lihat dalam kehidupan kalian? Sok motor. Pernah naik motor? Punya motor? Punya. Sok motor itu ada berapa? Ada yang satu, ada yang dua. Pernah naik motor di jalan yang banyak lubangnya? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Gejolak. Ya. Nyaman ya? Ya. Ketika kalian naik motor di jalan yang berlubang, kalian katanya pernah naik motor. Motor itu sobrekannya ada yang satu, ada yang dua. Menurut pengalaman kalian, yang paling nyaman, yang paling soknya lombok itu apa? Halus, empuk, ya. Yang paling lembut, yang tidak terasa jeblok-jebloknya, itu yang soknya satu atau dua? Satu. Kenapa? Karena cuma satu, itu bisa mengampatnya soknya lebih enak, keras. Kalau yang dua semakin keras, gitu. Baik, itu jawaban dari kalian yang akan kita buktikan apakah iya ketika itu nanti akan berkaitan dengan konstanta pegas. Apakah benar jika konstanta pegasnya semakin besar, dia akan semakin keras. Jadi konstanta itu tingkat kekerasan suatu pegas. Ya? Ada yang bertanya? Ada? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, hari ini kita akan belajar tentang gerak harmonik sederhana pada pegas. Tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menentukan besaran-besaran yang mempengaruhi periode getaran pegas. Dalam kurung massa, benda, dan konstanta pegas melalui percobaan. Itu adalah tujuan dari pembelajaran. Ya, jadi itu tujuannya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD kepada kalian. Selain itu juga nanti Bapak akan menilai tentang sikap kalian selama proses aktivitas. Lalu kegiatan kalian akan Bapak nilai. Dari apa? Dari keaktifan kalian, dari cara kalian memakai alat dan bahan dan lain sebagainya. Dari kekompakan kalian itu nanti akan Bapak. Jadi yang tahu nilainya nih Bapak. Ya. Ada yang bertanyakan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kemarin sudah Bapak minta untuk membuat kelompok. Sudah dibuat? Sudah. Ini sudah duduk bersama kelompoknya? Sudah. Alhamdulillah, berarti mempercepat proses kita dalam belajar. Baik. Kalau sudah dalam kelompoknya, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Silakan yang nanti sudah dapat LKPD langsung dibaca. Ya, langsung dibaca. Kalau sudah, kalau ada yang tidak jelas, ditanyakan.
terdekat. Jangan terlalu panjang nanya. Kalau terlalu panjang dia nanti pindah. Ya. Nah, jangan seperti ini. Jadi sedikit. Dia masih belum stabil. Lihat ini. Tidak stabil. Ya. Itu 10 kali lagi berarti. Ya.
Bisa gitu? Enggak, coba lagi nanti ya. Gimana? Ada pertanyaan? Bagi ada yang mencatat waktunya, ada yang belum. Ya. Ya, dari lihatannya jadi yang paling kecil, yang satu yang kecil, yang kedua yang mana? Ukuran diameternya jadi kan paling gede. Ya. Kalau menyentuh yang diulangi ya. Dikit aja simangannya, jangan terlalu lebar. Terlalu panjang. Terus jangan langsung dihitung, cari yang kayaknya udah stabil dulu, baru kalau pertama kan biasanya belum stabil tuh.
berurutan dengan musik-musik itu. Ya. Ini yang seberapa ya?
100, 50, 100 kan dibuat sama itu. Nah ini juga sama, kan 0,8 kurang 0,9. Jadi seperti 1 cm, 2 cm, 3 cm kan sama gitu. Kira-kira aja, kira-kira kalau caranya sama. Apanya? Ya udah gini. Yang ini berarti yang 100. 100. Ya ini gini. Nah, jadi kan Kita gini. nggak ngikutin yang ini Pak. Ya ini, ya kan. Terus ini gimana? Iya deh. Ini kan 9, 0,9. Ini 97, ini 96. 97, 96. Iya. Ya berarti kan nggak apa-apa berarti ada. Ya. Seharusnya nggak 96 seharusnya. Seharusnya kan. Kan 0, berapa nih? 9 kan 0,8. Ini berarti sudah lebih tinggi kan nilainya. Maksud nggak? Nah, berarti kan nanti Tinggal dilanjutin. ya lanjutin di sini. Dilanjutin di sini. Saling di sini. Nah, diulangi itu terlalu goyang kanan kirinya terlalu kenceng. Ya. Cari pinjam. Cari pinjam. Yang kedua. Yang kedua apa yang ketiga? Cari pinjam. Kedua. Yang kedua. Nah, cari pinjam ganti. Nah. Pokoknya cari yang paling stabil. Ya walaupun goyang tetapi nggak terlalu kayak ayunan ya. Jadi yang sudah nih sambil lihat ke depan. Nah, jadi gerak harmoniknya seperti ini getarannya di gambar yang nomor 1 dan nomor 2 ini.
Nah, ini. Dia geraknya naik turun. Nih. Bisa. Ulangi. Nggak usah terlalu apa namanya, nariknya nggak usah terlalu segini kan. Dikit aja nggak apa-apa. Ulangi. Nariknya jangan terlalu panjang, dikit aja. Jangan miring kamu nariknya, kamu kan nariknya miring posisinya kan, agak miring gini kan. Nah, jadi tegak lurus ke bawah. Nah, tapi kurang tinggian lagi, kurang dikit lagi. Tegak lurus ke bawah, jangan kalau kamu nariknya miring, otomatis gerakannya kan miring dia. Jadi tegak lurus ke bawah. Tuh, ya. Sudah selesai? Ya, kalau udah selesai enggak. Dapat enggak? Ya, yang penting ini dulu, selesaikan dulu. Nah, ini dulu aja diisi. Terus konstanta pegasnya satu-satu aja dihitung. Ya. Nggak usah semuanya. Cari yang 100 aja. Nah, tengah. 100, yang 100, yang 100. Ya. Nah, terus grafiknya dibuat yang seimbang skalanya. Nah, ya. Sudah? Selesai? Gimana? Ini? Ya udah dimasukkan. Waktu getar T-nya dikuadratkan 0,8. Sekon kan? 0,8 ditulis, masukkan di sini. Kan semakin bebannya berat kan semakin waktunya semakin naik kan? Ini waktunya di sini, tulis di sini. Skalanya yang sama. Terus ini untuk masanya. Masanya mulai dari 50, 75, 100, 150. Ya. Jadi dia bentuk grafiknya. Ya. Apanya? Yo diisi, harus diisi, kok nggak diisi gimana? Namanya ditulis, jangan lupa. Dapat. Namanya ditulis. Ya. Jangan lupa namanya ditulis.
Gimana? Ada pertanyaan? Gimana? Ini kan jenis tugasnya kan, ini kan cuma satu ya, Mm-mm. 75 gramnya. Nah yang 75 gram kan kami kan 3 percobaan. Diambil salah satu aja apa? Ya dimasukkan semua. Ini kan periodenya ada waktunya ada sendiri. Masukkan di sini untuk beban yang 75 masukkan. Untuk beban yang 100 masukkan ke sini. Beban 150 masukkan sini. Tapi jadi yang 75 gram itu 3 percobaan Pak? 3 percobaan gimana? Saat yang 75 gram itu kami coba 3 percobaan. Oh, satu aja yang dimasukkan. Oh, Satu aja. Ya. Yang lainnya satu-satu kan tapi? iya. Ya, satu aja yang dimasukkan. Kan rata-ratanya sama kan hasilnya nggak beda jauh kan? Ya, cari aja ambil salah satu nggak apa-apa. Ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan? Ya, selesaikan dulu. Kalau sudah selesai, sambil dibereskan nggak apa-apa. Kalau sudah selesai dan yakin, ada yang mau diulang nggak percobaannya? Ya, bereskan, dirapikan, dilepas. Sudah? Ya, kalau sudah yakin benar, terus selesaikan itu hitung-hitungannya. Sudah? Ada pertanyaan? Ya? Gimana? Sudah? Sudah. Terus? Nanti ini dijadiin kilogram dulu. Taruh sini. Situ. Di akarnya langsung 1,4 akar. Tahu hasilnya? Hasil dari akar satu. Yang mana? Nyarikannya, nyarikan. Oh, dikuadratkan langsung aja. Langsung hasilnya. Langsung hasilnya aja. Sebelahnya. Yuk dibantu biar cepat. Bagi-bagi kerjaan biar cepat. Ya. Sudah? Ini kalau sudah langsung dikuadratkan. Nah, sudah ketemu hasilnya nih. Hasilnya semakin bebannya besar, semakin lama waktunya apa semakin cepat? Semakin? Ini berapa? 1,4, 1,2. Ini? 1. Waktunya? Waktu getarnya? Kecil. Semakin kecil? Semakin besar semakin kecil? Gitu terus. Nah, kalau sudah, ini masukkan ke sini buat grafiknya. Ini untuk T-nya, ini untuk M-nya, masanya. Dibuat skalanya yang seimbang. Berarti mulai 75, 50, 100, 150. Berarti kan kalau 75 antaran sininya. Maksud? Nah, begitu juga yang ini, yang seimbang skalanya. Ya, ya, silakan dilanjutkan. Sudah selesai?
Sudah? Selesai? Sudah? Baik. Sudah selesai semua? Apa kesimpulannya? Nyari nomor sih nomor 2. Si nomor 2. Iya Pak. Nyari K. Cari salah satu aja nggak apa-apa. Satu aja Pak. Cari yang tengah-tengah aja semua. Yang 100 semua aja. Biar cepet. Ya, yang beban 100. Jadi kan nanti ketahuan konstantanya semakin besar atau semakin kecil nilai K-nya. K-nya cari satu aja yang beban 100. Satu-satu aja konstantanya. Sudah cari semua? Cari aja satu. Jadi kan ada 3 nanti. 3. Sudah? Apa? Yang dulu itu pakai tali itu. Mana? Yang mana? Iya, itu. Tapi kan itu mencari gravitasi tapi nanti. Iya kan? Ya mirip ini juga sebenarnya untuk mencari gravitasi bisa. Kalau bisa pakai ini. Bisa pakai gravitasi, pakai ini juga bisa. Sama persis. Hanya beda arah getarannya. Ya, kalau anu kan ke kanan ke kiri, kalau ini ke atas bawah. Sama persis, rumusnya juga sama persis. Ya, hanya beda satuan-satuannya aja. Sudah? Ini dimasukkan nanti hilang. Sudah? Konstantanya sudah dicari? Cari satu-satu aja, yang 100 aja. Yang 100. Jadi kan dapat 3 nanti semua. Ya. Yuk, waktunya 5 menit lagi. Setelah itu nanti kita akan bahas. Sedikit ngebut. Sudah?
Udah selesai ya? Ada yang belum selesai? Kelompok mana yang belum selesai? Sudah selesai? Ada yang belum? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Selesai? Selesai? Kelompok 1 selesai? Kelompok 2? Belakang kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Depan? Selesai? Nah, baik, kalau sudah selesai kita diskusikan hasilnya sesuai dengan apa yang sudah kalian dapatkan dari percobaan. Baik, silakan salah satu kelompok mempresentasikan hasilnya. Kelompok siapa? Siapa yang mau maju? Kelompok 1, kelompok 2, angkat tangan yang mau maju. Rebutan gak apa-apa. 1, 2, 3. Yang paling tinggi, 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 yang paling tinggi. Ah, ini yang ragu-ragu aja yang disuruh maju. Ayo, silakan. Ayo, yang ragu-ragu aja yang disuruh maju. Silakan, ya. Nanti silakan perhatikan hasil pemaparan dari teman kalian apa, ya. Lalu kalian boleh bertanya, boleh memberikan tanggapan, boleh bertanya, boleh membantu menjawab juga boleh. Ya. Yuk silakan kelompok 3, silakan maju ke depan, presentasikan hasilnya. Mau semua apa perwakilan? Semua. Yaudah silakan semua. Silakan, salah satu menjadi moderator, yang lainnya bisa nanti menyampaikan, menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Silakan dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini dari kelompok 3 ini mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai getaran harmonis pada pegas. Nah, jadi ada yang udah tahu belum apa sih itu getaran harmonis pada pegas? Nah, jadi di sini benda yang kami akan menyampaikan apa itu getaran harmonis pada pegas. Nah, jadi benda yang memiliki gerak atau memiliki gerak bolak-balik melalui lintasan yang sama serta melalui titik-titik kesetimbangan dalam kurun waktu tertentu. Nah, jadi itu
Jadi untuk jenis tugas yang pertama atau jenis tugas yang paling besar, kita kasih masa bebannya itu yang pertama kita coba yang 75 dulu. Di sini kelompok kami mendapatkan waktu getar 8,17. Terus kita masukin rumus ini untuk menghitung periodenya di tabel yang sebelahnya itu. Kita masukin 2pi akar M per K-nya. Dapat hasil untuk jenis tugas pertama, untuk beban yang pertama itu 0,817. Yang kedua masih dengan tugas yang pertama, tapi untuk masa yang berbeda. Ada 100 gram, waktu getarnya 8,96. Terus kita masukin lagi ke rumus ini, kita menghasilkan periodenya 0,896. Terus itu sampai seterusnya kita coba semuanya. Hasilnya kita dapatkan ini. Dari tabel ini kita bisa buat grafik yang di bawahnya. Jadi untuk grafik yang pertama itu, yang ini, itu kita memasukkan untuk pegas pertama itu di sini. Jadi kan pegasnya ada 3 dan bebannya juga ada 3 jenis. Jadi pegas pertama di 3 bebannya kita taruh sini. Terus untuk pegas yang kedua di grafik yang selanjutnya, dan yang ketiga juga di selanjutnya. Jadi diperoleh untuk yang pegas pertama di tabel yang ini, untuk beban yang 100, untuk yang beban yang 75 gram kita jadiin kilogram dulu. Jadi di sini ada 0,075. Yang tadi pegas pertama kan 0,75 gram, berarti periodenya 0,17. Kita kuadratin 0,817 ini, kita kuadratin, kita taruh di sini di kurva yang sumbu Y-nya ini. Jadi di sini 0,75, 0,817 ini kita kuadratin, ditaruh di sini, ketemu titiknya di sini. Kemudian untuk yang masih kedua ada 100 gram, dijadiin kilo itu 0,1, menghasilkan periodenya 0,896, dikuadratin, ditaruh di sebelahnya sini, sama di sini. Kita buat grafiknya, ketemu titiknya di sini. Selanjutnya lagi untuk yang beban, masa beban yang terakhir 150 gram dijadiin kilogram, menjadi 0,15 di sini. Dan untuk periodenya di sini ada 1,93, kita kuadratin, kita taruh sini. Jadi hasil kurvanya seperti, mungkin digambar aja Mbak, kan ada spidol di contohnya itu ada spidol sebelah sini Mbak. Ya, nggak usah bagus-bagus, yang penting jelas ya. Langsung dari nanti kamu tanya juga, meluruskan itu kan rumus T2P sama dengan akar M per K, K-nya kan belum diketahui. Jadi rumus itu hanya bisa kalau K-nya diketahui, sedangkan kita nggak bisa mengetahuinya, K-nya kan tidak ditentukan. Nah itu lebih tepatnya rumus untuk mencari nilai konstanta dengan dirubah menjadi K sama dengan 4pi tuh ya. Jadi untuk mencari T-nya, periodenya seperti rumus yang sudah kalian pakai yang sederhana itu aja ya, cukup luruskan aja apa seperti itu ya. Masuk ya.
pura-pura nggak ngeliatin Bapak. Karena biar kameranya nggak. Gimana? Ya. Kan kalau itu kan tadi ngurusnya mencari T kan? T. Sedangkan T-nya, K-nya kan nggak diketahui, kita kan, ya kan? Jadi diluruskan aja. Ya, lebih baik untuk mencari T, rumusnya apa tadi? T, nah, waktu dibagi banyaknya ayunan, ya. Itu aja, ya. Luruskan aja nggak apa-apa. Mau meluruskan gitu aja, ya. Ya, satu aja nggak apa-apa Mbak, yang sudah mewakili. Bentuknya sama seperti itu semua? Naik semua kan? Naik semua? Ya, jadi kan satu aja biar mempersingkat waktu. Jadi semuanya hasil dari penghitungan kelompok kita kurvanya itu seperti ini. Jadi arahnya naik semua. Nah, tadi ada 3 ya, jadi dicampur satu aja. Naik semua. Nah, jadi kesimpulannya, massa berpengaruh pada frekuensi getaran pegas. Secara umum semakin besar massa beban yang digunakan dalam pegas, maka periode getarannya akan semakin besar. Jadi dengan menambahnya massa beban, gaya yang diberikan oleh pegas juga meningkat. Dan karena itu periode getaran pegas akan lebih lama. Untuk teman-teman kalau ada yang pegas bisa ditanyain. Ya, silakan yang mau bertanya. Yang mau bertanya. Ya. Bertanya atau apa saja boleh, atau mungkin pendapatnya berbeda boleh. Ya, siapa? Nomor 1. Tanya. Nomor 2. Oh ya, ada 1 tanya. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana dengan frekuensi getaran pegas? Apakah massa berpengaruh pada frekuensi getaran pegas? Jelaskan hubungan antara massa benda dengan frekuensi getaran pegas. Sudah cukup ya? Ini dilempar dulu. Mungkin teman-teman yang di belakang ada yang mau menambahkan jawaban sebelum kami menjawab. Ya. Ini mau langsung dijawab apa? Langsung dijawab apa dikumpulkan pertanyaannya dulu? Langsung jawab aja. Langsung jawab. Ya. Ya, silakan itu. Nah. Oke, teman-teman ada yang bisa jawab? Ini kelompok kami bisa jawab. Untuk massa berpengaruh pada frekuensi getaran pegas. Karena semakin besar massa benda, maka semakin kecil frekuensi. Karena frekuensi terbalik dengan periode, dan maka frekuensi itu terbalik dengan massa benda. Mungkin diulangi suaranya agak sedikit yang keras. Nah, pojok sana dengar nggak? Ya. Diulangi yang keras nggak? Yang keras. Jawabannya berpengaruh karena massa pada frekuensi getaran pegas. Hubungannya adalah semakin besar massa benda, semakin kecil frekuensi, karena frekuensi terbalik dengan periode. Nah, jadi dari pertanyaan Kak Rizka tadi itu kan udah dijawab sama kelompoknya Kak Amel. Nah, itu jawabannya itu benar. Jadi massa berpengaruh pada frekuensi getaran pegas. Hubungannya adalah semakin besar massa, maka akan semakin kecil frekuensi.
Yuk, silakan. Gak apa-apa. Silakan. Ya, apa rasanya itu? Bedanya apa dengan yang atas? Karena Kan sama-sama T itu kan ya? Ya, ya. karena kan di sini itu ada T-nya waktu, terus ada N-nya periode. Terus nanti kan untuk soal yang kedua ini ada pasangannya. Jadi pasangannya itu ada yang seperti itu. Ya, jadi mungkin menurut mbaknya kalau di rumus yang atas itu kan T sama dengan 2pi akar M per K. Kalau pakai rumus yang atas sedangkan K-nya kan belum diketahui, maka lebih baik pakai rumus yang bawah. T sama dengan T kecil dibagi N. Rumus yang atas itu nanti itu bisa digunakan untuk mencari nilai konstanta. Mungkin seperti itu, iya Mbak? Ya. Ya, gimana? Ya. Ya, ada kesalahan. Salah mungkin hanya samping duduknya aja mungkin. Ya. Sudah, silakan. Ya, ada yang pertanyaan? Silakan. Makasih untuk Kak Aisyah atas koreksinya dan tambahannya. Jadi teman-teman ada yang mau ditanyain lagi? Mungkin ada yang masih tidak jelas? Cukup? Ya, silakan. Kalau cukup, apa yang dapat kalian simpulkan? Simpulannya apa? Simpulannya. Yang pertama, simpulannya apa? Ya. Jelas. Ya. Kesimpulannya, massa berpengaruh pada frekuensi getaran pegas. Secara umum, semakin besar massa beban yang dihubungkan dengan pegas, maka periode getarannya akan semakin besar. Jadi dengan menambahnya massa beban, gaya yang diberikan oleh pegas juga meningkat. Dan karena itu periode getaran pegas akan lebih lama secara matematis. Sudah. Sudah ya, mau menambahkan? Ya, itu tadi. Yang pertama, apa tadi? Semuanya bareng-bareng. Massa Berpengaruh pada frekuensi getaran. frekuensi getaran. Semakin besar massa, maka frekuensinya akan semakin kecil. Ya. Terus yang kedua apa? Apa yang kedua? Menambahnya massa beban, gaya yang diberikan oleh pegas juga meningkat. Ya, semakin massanya bertambah, maka gaya yang diterima oleh beban semakin besar.
silakan dirapikan tempatnya, duduknya direnggang-renggangkan. Kita akan ada soal tes. Soalnya lebar jawabannya di belakang. Geser caranya. Digeser. Nah, silakan dikerjakan, ditulis namanya. Ya, silakan. Tidak ada yang bersuara. Ya, kurang. 1 atau 2 kurangnya? Kerja masing-masing. Yuk, jangan diskusi. Jangan diskusi. Tuliskan dulu yang diketahui. Berapa menit dan? Satu jam. Satu jam setengah. Kamu cari gambar yang lagi serius ngerjain. Di video. Kalau ada yang tidak jelas ditanyakan.
2 menit lagi waktunya. Sudah, ayo dikumpul, waktunya habis. Silakan dikumpul. Salah satu ambil punya temannya, bawa ke depan. Yuk, kumpul. Yuk, silakan, waktu sudah habis. Ya, LKPD-nya dibawa nanti buat laporan di rumah. Ya, dikumpul. Hasil evaluasinya saja, soalnya saja yang dikumpul. Sudah? Sudah semua ini? Ada yang belum? Sudah? Baik, kalau sudah, tugasnya di rumah, silakan kalian buat laporan dari hasil praktikum yang kita lakukan hari ini. Dikumpul minggu depan. Ya, laporannya kelompok saja. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bapak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang.